Minasan, konnichiwa. Hai semuanya, Aku Kina. aku Ayu. Kita berdua Kinayu. Jalan-jalan ke Jepang bareng Kinayu. Hari ini kita bakal jalan-jalan ke Hokkaido. Hokkaido, surga penuh pemandangan indah di setiap musim dan kuliner lezat cocok untuk memanjakan lidah. Kali ini kita bakal ajak kalian menjelajah 4 destinasi wisata yang wajib banget dikunjungin. Pertama-tama, aku jelaskan dulu akses menuju Hokkaido dari Indonesia. Saat ini belum ada penerbangan langsung dari Jakarta menuju Nichito, Sapporo. Jadi kalau mau ke Hokkaido, teman-teman harus transit dulu, minimal 1 kali di kota besar di Asia. Betul banget. Justru lebih seru kalau pilih kota transit yang besar kayak Tokyo. Karena kita bisa sekalian jalan-jalan dulu sebelum lanjut ke Hokkaido. Bener banget Gina. Sepertinya memilih rute perjalanan yang paling tepat akan menjadi kunci untuk perjalanan yang nyaman ke Hokkaido. Oh iya, dari Tokyo ke Hokkaido, waktu penerbangan dari Haneda ataupun Narita menuju Bandara Nichito kurang lebih sekitar 1 jam 30 menit. Wow, ternyata cepat juga ya naik pesawat. Untuk teman-teman yang ingin menikmati perjalanan santai naik kereta, kalian juga bisa pergi dengan Shinkansen. Dengan Shinkansen, waktu perjalanan dari Tokyo Station ke Shin Hakodate Hakute Station sekitar 4 jam hingga 4 jam 40 menit. Lalu untuk melanjutkan dari Hakodate ke Sapporo membutuhkan sekitar 3 jam 30 menit dengan kereta biasa. Wow, ternyata butuh waktu selama itu ya untuk perjalanan ke Sapporo. Hokkaido memang sangat luas, jadi sepertinya lebih baik benar-benar cari tahu waktu perjalanan dan rute di dalam Hokkaido sebelum berangkat. Sekarang mari kita mulai memperkenalkan Hokkaido. Ayo, jelajahi Hokkaido bersama-sama. Pertama, kita akan mengenal kota Sapporo, yang merupakan ibu kota prefecture sekaligus kota terbesar di Hokkaido. Kina, apakah kamu pernah ke Sapporo sebelumnya? Belum pernah, tapi Sapporo punya kesan sebagai tempat wisata yang seru. Banyak makanan enak. Pokoknya benar-benar destinasi wisata banget. Iya kan, ini memang kota yang penuh dengan daya tarik. Selain itu, Sapporo Snow Festival punya kesan yang sangat kuat ya. Itu adalah acara yang diadakan di Odori Park, tepat di pusat kota Sapporo. Ngomong-ngomong soal salju, Sapporo juga memiliki jalur pejalan kaki di bawah tanah yang sangat khas di wilayah bersalju. Bisa belanja dan jalan-jalan tanpa cemas soal cuaca, itu senang sekali. Lalu sekitar 1 jam perjalanan dengan mobil dari pusat kota Sapporo terdapat Josanken Onsen. Dikelilingi oleh pegunungan, tempat ini sangat populer, terutama saat musim gugur sebagai spot momiji yang terkenal. Sebagai penutup perjalanan wisata di Sapporo, jangan lupa untuk memulihkan diri di sini ya. Benar-benar terasa seperti oasis. Sapporo juga terkenal sebagai tempat lahirnya miso ramen. Untuk informasi lengkap soal kuliner akan kita bahas nanti ya, minasang. Kamu bahkan bisa menikmati 1 hari penuh hanya di Sapporo. Selanjutnya adalah Furano dan Biei. Ini adalah spot musim panas terbaik di mana kamu bisa menikmati pemandangan bunga yang sangat indah. Pemandangan spektakuler seperti patchwork yang berbentuk hamparan bunga, termasuk lavender, sangat indah loh. Kebun wisata seperti Farm Tomita yang menjadi spot populer yang dikunjungi bukan hanya wisatawan dari mancanegara, tapi juga banyak pengunjung domestik yang datang berkali-kali. Di sini, kamu bisa menikmati keindahan alam yang khas Jepang. Selanjutnya, perpanjangan sedikit perjalanan dari Furano menuju Biei. Pemandangan indah yang terbentuk oleh deretan perbukitan membuat daerah ini dikenal sebagai kota bukit. Dan yang paling terkenal adalah Blue Pond, yang bahkan pernah ditampilkan sebagai wallpaper PC oleh Apple. Bisa sampai dipakai oleh Apple. Luar biasa ya, Biei.
Berikutnya adalah Niseko, sebuah resort musim dingin yang diakui secara global. Berlokasi di kaki Gunung Yotei, di musim dingin kawasan ini memiliki salju powder yang berkualitas tinggi. Hingga banyak pemain ski dari Australia dan negara-negara barat datang ke sini. Salju memang pemandangan yang sulit ditemu di Indonesia ya. Betul banget Kina, makanya aku benar-benar ingin mengunjungi Niseko. Tapi Niseko juga luar biasa saat musim panas. Setuju banget, saat memasuki green season ada banyak aktivitas musim panas yang bisa dinikmatin, seperti golf dan arung jeram dengan memanfaatkan keindahan alam terbuka yang luar biasa. Sulit ya memilih musim dingin atau musim panas. Spot keempat adalah Hakodate, kota yang menjadi basis untuk berwisata di bagian selatan Hokkaido. Pemandangan malam Hakodate yang begitu indah, bahkan termasuk dalam 3 pemandangan malam terbaik di dunia. Selain itu Kina, pesona Hakodate terletak pada kemampuannya menggabungkan sumber daya untuk wisata, seperti makanan laut segar khas kota pelabuhan dan pemandian air panas. Terutama makan donburi seafood di Hakodate Morning Market benar-benar pengalaman yang luar biasa. Ngomongin Hokkaido, tentu saja harus seafood. Selain itu, ada banyak spot bersejarah. Dan tempat seperti Goryokaku terkenal sebagai spot untuk menikmati bunga sakura. Kalau kalian menjelajah Hokkaido bagian selatan, disarankan untuk menggunakan Hakodate sebagai basis perjalanan. Goryokaku pernah muncul di film detektif Conan kan? Iya, betul banget. Aku juga nonton film itu. Aku pengen banget deh lihat aslinya. Nih yang udah nungguin. Sekarang kita bahas tentang kuliner. Wow, ini yang aku tunggu-tunggu. Kuliner di Hokkaido benar-benar gak boleh dilewatkan minasang. Dikelilingi oleh laut di 4 sisi, Hokkaido memiliki hasil tangkapan seafood tertinggi di Jepang. Wajib banget coba uni segar dan kepitingnya. Aku suka uni dan kepiting. Selain itu, Gengiska yaitu daging domba yang dipanggang di wajan khusus adalah hidangan lokal yang wajib untuk barbeque di Hokkaido. Menikmatinya di tempat dengan atmosfer yang asik seperti Sapporo Beer Garden rasanya paling mantep loh. Gengiska di Hokkaido memang terkenal karena rasanya yang luar biasa enak. Selain itu, makan ramen hangat di Hokkaido yang dingin tidak boleh dilewatkan. Menikmati ciri khas setiap daerahnya seperti miso di Sapporo, soyu di Asahikawa, dan shio di Hakodate juga menjadi salah satu keseruan perjalanan kuliner. Semuanya terdengar sangat lezat. Kali ini kita telah menyampaikan pesona Hokkaido dengan fokus pada Sapporo, Furano atau Bie, Niseko, dan Hakodate. Masih banyak loh spot wisata yang belum dieksplor, yang memiliki daya tarik setiap musimnya. Pemandangan yang indah, alam yang asli, dan kuliner yang lezat. Itulah Hokkaido, tempat di mana siapapun bisa bersenang-senang. Silakan gunakan video ini sebagai referensi kamu untuk perjalanan ke Hokkaido. Kalau kalian punya kesan selama perjalanan atau spot rekomendasi, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Dan like untuk video ini. Sampai bertemu dengan Kinayu. Bye-bye.